pupuk ya. Pupuk itu menurutku dia tuh suatu bahan yang ada unsur haranya satu atau lebih, yang berguna untuk menutrisi tanaman ya, seperti itu. Sebenarnya tanah itu kan dia sudah menyediakan unsur hara bagi tanaman gitu kan, tapi kenapa kok masih harus ditambah dengan pupuk? Gini, sama halnya seperti tubuh kita kan juga sudah menyediakan seperti protein atau hormon atau kelenjar-kelenjar gitu kan, yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh kita gitu. Tapi kita juga membutuhkan vitamin kan. Vitaminnya buat apa? Vitaminnya itu buat menjaga agar kerja dari hormon-hormon tadi, terus kelenjar-kelenjar tadi atau protein-protein kita itu agar kerjanya itu tuh lebih optimal, terus juga menjaga keseimbangannya agar tetap ada gitulah di dalam tubuh kita gitu. Jadi pupuk ini pun sama, dia sebagai vitamin untuk tanah. Jadi agar unsur-unsur hara tadi itu tetap terjaga keseimbangannya gitu, karena kan unsur-unsur hara ini itu akan terbawa oleh tanaman itu gitu, akan diserapkan oleh tanamannya gitu. Jadi agar unsur-unsur haranya tetap terjaga, tetap ada di dalam tanah itu gitu. Beracun. Jadi ada sebuah quote dari Paracelsus, beliau seorang ahli toksikologi. Beliau ini menyatakan kayak gini, semua zat yang ada di bumi ini itu tuh racun gitu. Yang membedakan itu adalah dosis atau takarannya. Dan menurutku ini benar banget. Contoh gampangnya gini, nasi yang kita biasa makan itu kan mengandung glukosa ya. Kalau kita kebanyakan makan, nanti itu bakal bisa membuat kita obesitas gitu kan, atau gula darah kita semakin meningkat gitu. Dan dia ini, nasi itu sangat-sangat beracun bagi orang penderita diabetes gitu. Selain itu juga contohnya lagi, jangan bahan deh rasa suka kita terhadap sesuatu. Ketika kita suka dengan berlebihan dan sesuatu itu malah mengecewakan kita, otomatis kan kita nanti bakal sakit hati gitu. Jadi itu racun bagi hati kita gitu. Jadi emang kita dari dulu kan udah diajarin ya, kalau sesuatu yang berlebihan itu tuh nggak baik gitu. Jadi emang harus sesuai sama takarannya. Sama halnya sama pupuk ini. Pupuk ini tuh ketika dosisnya kurang, dia nggak punya apa-apa gitu, nggak bermanfaat bagi si tanaman ini, nggak berpengaruh sama tanaman ini gitu. Tapi ketika dosisnya itu berlebihan, dia bakal jadi racun buat siapa? Ya racun buat tanaman itu, tapi juga racun bagi kita manusia yang memakan tanaman itu atau memakan hasil dari tanaman itu gitu. Karena kan tadi unsur hara itu kan dia terbawa sama tanaman itu, sama makanan yang hasil tanaman itu yang kita makan gitu kan. Nah ketika kita nanti nyucinya itu nggak bersih, atau yang terbawa sama tanamannya itu, sama hasil tanaman itu tuh banyak, nanti kan akan, dan kita makan itu nanti kan kita nanti akan masuk ke dalam tubuh kita gitu, dan itu berlebihan gitu kan. Jadi nanti ya racun lah gitu. Jadi emang sesuatu itu tuh racun ketika melebihi takarannya. Emang harus sesuai sama dosisnya gitu. Dosis pemupukannya ya, kalau yang saya baca-baca tuh, jadi untuk pemupukannya itu tuh kalian bisa lihat di cara penggunaan dari pupuk itu. Biasanya kan tertera tuh di kemasannya bagaimana cara penggunaannya. Terus juga ada lagi cara pemupukannya itu berdasarkan dari luas tanah. Jadi ada rumus, dia itu untuk 1 hektar tanah itu menggunakan rumus
lupa aku. Pokoknya dosis pemupukan dibagi sama kadar dari unsur hara itu dalam persen. Jadi biasanya kan di dalam kemasannya itu ada berapa persen kadarnya gitu. Nah, dikali 100. Nah, untuk luas tanah tertentu kita mengalihkan rumus tadi itu dengan luas tanahnya dibagi 10.000 itu dalam meter persegi gitu. Jenis-jenis pupuk ini tuh dikelompokkannya ada berbagai macam sih. Jadi ada yang berdasarkan asalnya. Pupuk itu kalau berdasarkan asal ada alam sama buatan. Nah, dan pupuk alam itu yang dari bahan-bahan alam. Terus kalau yang pupuk buatan itu dari sintesis dari pabrik gitu. Nah, kalau berdasarkan senyawanya itu ada senyawa organik dan juga senyawa anorganik. Untuk senyawa organik ini nih itu tuh sama kayak pupuk alam tadi. Jadi rata-rata pupuk alam itu senyawanya itu ya organik gitu. Kalau yang sintesis dari pabrik atau buatan tadi itu dia senyawanya anorganik. Terus ada lagi berdasarkan unsur haranya dia ada tunggal dan juga majemuk gitu. Kalau tunggal itu cuma satu unsur hara, terus kalau yang majemuk itu dia ada banyak unsur haranya, kandungan unsur haranya itu ada banyak. Terus juga ada berdasarkan wujudnya, fasanya itu ada padat dan juga cair gitu kan. Terus untuk cara penggunaannya itu ada pupuk akar sama pupuk daun. Pupuk daun itu maksudnya gini, dia penggunaannya itu dengan cara disemprotkan ke daun. Terus kalau yang pupuk akar dengan cara dipupukkan ke dalam tanah gitu. Terus ada lagi yang reaksi fisiologisnya itu ada masam atau asam dan juga basis atau basah. Nah, ini tuh dia kalau yang masam itu membuat si tanahnya ini pH-nya itu menjadi lebih asam gitu, pH-nya itu lebih rendah. Terus kalau yang basis itu membuat tanahnya itu pH-nya lebih tinggi gitu. Terus tips membuat pupuk kompos. Aku ada tips. Jadi kalian bisa menggunakan sisa-sisa buah-buahan. Jadi sisa-sisa buah-buahan ini nanti kalian rendam pakai air cucian beras. Didiamin aja selama 2 minggu. Nah, air cucian berasnya ini kan dia mengandung mikroba. Nah, mikroba ini nanti akan membantu menguraikan si buah-buah ini, akan membuat lebih mudah busuk gitu. Jadi ini nanti hasilnya cair gitu. Jadi nanti kalian bisa gunain pupuk cair ini gitu. Ini pupuk kompos. Kalau kalian ingin padat, kalian bisa gunain daun-daun kering terus tanah gitu. Jadi tanah dilapisi sama daun kering terus tanah lagi gitu. Ini kalau yang padat ini lebih lama sih, lebih 1 bulanan, penyimpanannya 1 bulanan.